Kembali lagi bersama Jagatira Lembut dengan saya Mbah Ngatemo. Dan kali ini saya akan membahas cerita yang angker tentang Sumur Kulon Deso. Cerita ini saya dapat dari Joko yang berasal di Dusun Sendang, Kelurahan Dadapayu, Kabupaten Gunung Kidul. Masuknya di Kecamatan Semanu ya. Misteri Sumur Kulon Deso. Di sebuah desa, namanya itu Desa Sendang, yang diambil dari nama sumur yang ada di sebelah barat desa itu sendiri, kurang lebih 250 meter dari tempat itu. Warga menyebutnya Sumur Sendang, sehingga dusun yang ada di situ pun diberi nama Dusun Sendang. Banyak warga mempercayai bahwa sumur itu mengandung aura mistis yang cukup kuat. Banyak banget kejadian-kejadian aneh yang sebenarnya tidak masuk akal namun nyatanya terjadi. Misalnya ada maling masuk ke Dusun Sendang itu. Ketika dia baru masuk biasa saja, namun ketika dia membawa barang dari dusun itu untuk dibawa pergi keluar dari dusun itu, si maling ini bingung. Dia tidak bisa menemukan jalan keluar dari desa. Begitu pula ketika ada orang berniat jahat lainnya, dia malah tidak bisa masuk ke dusun tersebut. Orang ini hanya melihat dusun itu seperti hutan bambu yang sangat lebat, sehingga dia tidak bisa masuk ke dusun tersebut untuk berbuat jahat. Sehingga sampai sekarang pun dusun itu nampak aman dan damai. Meskipun banyak motor diparkir di depan rumah ataupun banyak lembu yang hanya dilepas di samping rumah tanpa dimasukkan kandang, dusun itu masih kelihatan aman. Kemudian yang membuat desa itu bertambah menjadi angker, desa itu dijaga menurut cerita dari para simbah leluhur. Desa itu dijaga beberapa danyang yang disebut Nyai Gadung Melati, Topeng Reges, Kluntung Waluh, dan Bancolono. Dikisahkan keempat danyang ini menghuni sumur itu sejak zaman Sunan Kalijogo, karena memang di sekitaran sumur itu seperti terdapat bekas tapak orang sholat. Ada bekas kening, ada bekas hidung, telapak tangan, dan telapak kaki orang yang sedang sujud. Kejadian yang menganehkan dan mengerikan itu pernah terjadi juga ketika ada Mbah Ngadimun, mohon maaf nama saya samarkan. Mbah Ngadimun ini adalah warga desa sebelah yang kurang begitu percaya dengan adanya empat danyang yang menghuni desa ini. Mbah Ngadimun ini bersama putranya mau pulang ke desanya. Kebetulan putranya yang masih kecil ini agak rewel. Di sepanjang perjalanan agak rewel, Mbah Ngadimun agak jengkel juga dengan putranya. Kemudian Mbah Ngadimun ini menakut-nakuti sang putra. Apabila tetap rewel, mau tak panggilkan Mbah Danyang yang ada di sumur itu katanya. Karena putra Mbah Ngadimun ini yang diberi nama Slamet, saya samarkan lagi namanya, ini tidak percaya dengan adanya danyang itu, maka putranya ini pun menantang sama Mbah Ngadimun. Celuken pak, neta celuk, aku rawedi kok, danyang ki kaya ngopo bentuke. Seperti itu kata Slamet anak Mbah Ngadimun ini. Mbah Ngadimun pun kemudian memanggil Mbah Danyang tersebut. Mbah Danyang, wis turu durung? Aneh bin ajaib, dipanggil seperti itu seperti ada yang nyaut dari dalam suara orang tua yang menjawab, Durung, aku durung turu. Eneng apa le? Mendengar jawaban itu ternyata yang takut bukan putranya, tapi malah Mbah Ngadimun. Mbah Ngadimun ini kemudian gigilen seperti orang masuk angin karena ketakutan setengah mati. Akhirnya Mbah Ngadimun itu pun pingsan di depan jalan sumur itu tadi. Kemudian Slamet ini karena panik melihat bapaknya pingsan, dia teriak-teriak ke warga minta tolong untuk menolong bapaknya yang sedang pingsan. Warga pun berbondong-bondong menolong Mbah Ngadimun ini, kemudian diantar pulang. Lalu ketika Mbah Ngadimun ini sadar, ternyata beliau jatuh sakit. Nah, di sakitnya itu Mbah Ngadimun diperimpeni. Katanya dia ditemui oleh 4 danyang. Yang pertama itu pakai kaos gadung atau baju gadung. Dia mengaku namanya Nyai Gadung Melati. Kemudian danyang yang kedua memakai topeng yang sudah rusak. Dia mengaku namanya Topeng Reges. Kemudian dia melihat lagi ada danyang yang masih kecil.
mengaku namanya Kluntung Waluk. Kemudian ada Danyang laki-laki yang serem, berkulit hitam dan berbadan tinggi. Dia mengaku namanya Bancolono. Dia harus minta maaf kepada keempat demit itu kalau ingin sehat. Akhirnya Bang Adimun ini pun memohon kepada juru kunci sumur itu untuk memintakan maaf atas kesalahan yang dia buat. Kemudian setelah dimintakan maaf, Bang Adimun ini pun sembuh dari sakitnya. Dan keanehan yang terjadi lagi, para warga itu sudah dihimbau oleh keempat Danyang itu lewat mimpinya Mbah Juru Kunci, bahwasanya ketika desa itu sudah ada air mengalir dari besi panjang dan bulat, itu tidak boleh lagi ngambil air di sumur itu. Namun ada salah satu warga yang ngeyel, namanya Sarkam. Mohon maaf saya samarkan lagi untuk nama. Sarkam ini nekat mengambil air di sumur ketika di desa itu sudah ada PDAM masuk. Baru sampai rumah, air belum dimasukkan ke dalam gentong, istrinya kesurupan bilang katanya Mbah Sarkam ini tidak mematuhi apa yang didhawuhkan juru kunci. Katanya Mbah Sarkam ini kurang ajar dan nekat serta ingin, Mbah Sarkam ini dikatakan nekat dan ingin menjajal kemampuan dari keempat Danyang di sumur itu. Jika ingin istrinya sembuh dari kesurupan, maka Mbah Sarkam harus mengembalikan air sepikul yang diambilnya di sumur tersebut. Maka dari saran juru kunci juga warga yang lain, Mbah Sarkam ini pun akhirnya mengembalikan air 1 pikul tersebut ke dalam sumur desa yang ada di situ. Setelah air dikembalikan, maka Mbah Sarkam Putri pun tersadar dari kerasukannya dan tidak kerasukan lagi. Pesan moral yang ada di dalam cerita ini, monggo kita saling menghargai alam gaib, alam lelembut yang ada di sekitar kita. Karena mereka ada, kita pun ada. Mereka berdampingan dengan kita, mereka juga hidup layaknya hidup seperti kita. Untuk itu monggo saling berdampingan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Salam sehat, salam seger waras dari saya Mbah Ngatemo. Nuwun, kawula nuwun, dan selamat berjumpa di kisah selanjutnya.